basmalah bismillahirrahmanirrahim sehingga acara kita malam hari ini bisa terlaksana dengan izin Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung pada acara yaitu Asmaul Husna. Marilah kita panjatkan suratul Fatihah kepada ini supaya acara kita ini berjalan dengan baik dan lancar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lanjut pada pembacaan Asmaul Husna yang langsung dibacakan oleh beliaunya. Monggo kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi bada'na walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahar ya Wahhab ya Razaq ya Fattah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafi' ya Mu'iz ya Mudhil ya Sami'u ya Basir ya Hakam ya Adal ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafidh ya Mukit ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi' ya Majid ya Ba'ith ya Syahid ya Haq ya Wakil ya Matin ya Wali ya Muqsi ya Mubdi'u ya Mu'id ya Muhyi ya Mumit ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahidu ya Ahadu ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awwal ya Akhir ya Zahir ya Batin
يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقيم يا عفو يا رؤوف يا ملك ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا منيع يا ضار يا نفيع يا نور يا هدي يا بديع يا بقي يا وريث يا رشيد يا صبور عز جل ذكره يا الله يا الله يا الله بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا كفر عنا سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحي أجسادنا دائما حياتنا إلى الخير قربنا عن السر بعدنا والقرب رجاؤنا آخرا نلنا المنى بلغ مقاصدنا وقضي حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, demikian pembacaan Asmaul Husna. Berikutnya adalah ceramah atau tausiah dari Ustadz Dr. Andes Haji Jamal MPDI selaku Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Beliau berpendidikan S2 Pendidikan Islam di Unsuri. Kami persilahkan untuk Bapak Dr. Andes Haji Jamal MPDI. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu agak majuan.
merapat ke bagian depan. Kosong di belakang. Monggo Bu. Biar enggak belentong-belentong. Pun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyati ma dama fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ibu-ibu, Masya Allah, kalau saya melihat ibu-ibu gini-gini, Masya Allah. Masya Allahnya itu cantik-cantik semuanya. Subhanallah. Ini wong RW itu, RW 8, GPG. Iya Bu ya, RW 7 dan RW 8. Subhanallah. Pirang ewu kira-kira wong. Berapa persennya kira-kira yang hadir ini kira-kira? Ada 10%? Enggak ada. Nah, di surga itu juga gitu. Nanti di akhirat juga gitu. Yang masuk surga sekian persen, yang lain berarti masuk lainnya. Masuk apa kira-kira? Subhanallah. RW 7, RW 8, GPG, Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia. Subhanallah, luar biasa. Gini-gini ini nggak ada yang tua. Nanti itu yang tua masuk surga duluan. Gitu. Ya Allah, mudah-mudahan semuanya ini masih usia berapa ini? 17 ke atas lah. Nggak tahu ke atasnya berapa. Subhanallah. Iya Bu, sekarang itu kalau jenengan mirsani situasi di TV itu ya, Masya Allah, sedunia, bahkan di Amerika sekarang terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, katakanlah, langsung tahu. Di Arab Saudi ada apa, jamaah haji ada apa, di sana nggak tahu, di sini tahu. Itu hebatnya. Dunia sekarang begitu itu. Nah, makanya kalau lihat situasi seperti itu, seolah-olah itu dunia sekarang itu nggak ada orang baik. Ya benar Bu ya, seolah-olah. Padahal masih banyak loh, ini kerudungnya seragam, masih kredit kan nggak apa-apa. Yang penting seragam. Sudah lunas Bu ya? Sudah ya? Kalau sudah lunas biasanya sudah ada rencana mana lagi yang akan dibuat. Batiknya tidak hanya biru lagi, nanti batiknya kuning, seperti saya kuning. Tapi bukan berarti kemudian Golkar ya, bukan. Nah, situasi sekarang seperti itu. Ya, mudah-mudahan sholawat yang dibaca ibu-ibu ada
Asmaul Husna ya. Subhanallah, luar biasa. Kalau Asmaul Husna itu masih dibaca, tidak akan pernah kiamat. Kata Rasulullah begitu. Kalau Asmaul Husna itu dibaca, masih banyak orang yang membaca Asmaul Husna, nggak ada kiamat. Makanya cirinya, kalau orang-orang itu masih mau membaca Asmaul Husna, di rumah misalnya saja, di rumah ada anaknya, mungkin ada bibinya, ada siapapun yang gemar membaca Asmaul Husna, di situ akan dijaga oleh malaikat. Subhanallah. Makanya bersyukur masih ada yang baca Asmaul Husna dengan begitu lantangnya bareng-bareng. Makanya RW Pitu, RW Wolu dijogo sampai malaikat. Iya, Masya Allah. Jogo sampai malaikat. Selain dijogo hansip, ya Bu ya. Ini jogo sampai malaikat. Luar biasa loh itu. Luar biasa. Kelihatannya itu sepele, tapi Asmaul Husna itu luar biasa. Oh, itu nama-nama Allah. Sehingga luar biasanya itu karena nama-namanya Allah. Di mana rumah, katakanlah kalau rumah ya, itu dijaga oleh malaikat. Subhanallah. Rezekinya dijaga, kesehatannya dijaga, amalnya dijaga oleh Allah. Subhanallah. Luar biasa itu. Melihat situasi sekarang ini, dewasa ini, Masya Allah, setiap hari itu ya, coba jenengan mirsani TV itu, setiap channel TV itu ada berita kejahatan. Anak membunuh orang tuanya. Orang tuanya, mohon maaf, mencabuli anak kandungnya. Subhanallah. Seorang dunia sekarang ini gak ada yang baik. Masya Allah. Kok tega gitu loh ya. Membunuh, dimutilasi. Masya Allah. Ya sudah pembunuhan, dimutilasi. Pembunuhan dicabuli. Subhanallah. Daerah sekarang ini, jenengan pirsani kalau dilihat di TV, Masya Allah. Dari sekian puluh channel sekarang itu, sekian puluh channel TV, itu ada kejahatan terus beritanya. Masya Allah. Apakah dulu juga begitu ya? Setahu saya, karena dulu mungkin belum ada TV yang begitu banyak ya. Sekarang berbagai macam TV, channel, Masya Allah, banyak sekali. Sehingga kemudian setiap channel itu ada berita-berita kejahatan. Nah, ini sangat mudah bagi anak-anak kita. Kemudian mengikuti jejak itu. Bagaimana pembegalan, Masya Allah, di sana ada pembegalan. Nah, yang banyak adalah perempuan. Di sana ada penjambretan, di sana ada pembunuhan, di sana ada pemerkosaan, di sana ada kejahatan. Masya Allah. Ya. Ibu bapak, enggak ada bapak ya, ada bapak situ doi. Yang saya hormati, subhanallah. Ngantuk abu? Kalau ngantuk ayo mulai. Subhanallah. Makanya tadi ayat yang saya baca itu dalam surat As-Samas, memang kejadian manusia, Allah itu memberi manusia potensi dua hal. Setiap manusia. Fa'alamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha fujur wa taqwaha. Fujur dan takwa, jahat dan baik. Nah, potensi manusia, setiap manusia punya. Setiap manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang baik, ada yang jahat, ada yang setengah jahat, ada yang setengah baik. Ada yang jahatnya luar biasa, ada yang baiknya luar biasa. Kadang-kadang dicampur. Sudah kadang-kadang baik, juga kadang-kadang
jahat. Nah, ini adalah potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap manusia, setiap manusia. Kalau masih manusia loh itu. Ada yang jelenggeringnya manusia, tapi wujudnya manusia, tapi perbuatannya tidak seperti manusia. Bisa seperti syaitan. Ya, manusia itu yang baik adalah manusia sebagaimana manusia. Artinya manusia itu tidak perlu menjadi malaikat, manusia itu jangan sampai menjadi syaitan. Makanya potensi dua hal itu selalu berkembang. Nah, sekarang yang berkembang yang mana? Fujurna opo takwai. Allah mengatakan fa'alhama fujuroha, fujur terlebih dahulu. Bahwa potensi jahat, potensi jelek, potensi kejam, potensi yang tidak baik, itu dimiliki setiap manusia. Kalau jenengan sedaya niki nggak ada potensi niku, kadang-kadang niku seneng kali koncone, tapi dibalik itu kadang-kadang juga benci. Nah, makanya kata Rasulullah, kalau sudah senang, jangan terlalu senang. Kalau sudah benci, jangan terlalu benci. Karena senang itu kadang-kadang bisa benci. Dan benci kadang-kadang juga bisa senang. Makanya kata Rasulullah, kalau benci dengan seseorang, jangan terlalu benci. Kalau senang dengan seseorang, jangan terlalu senang. Ya. Terlalunya ini yang baik. Ya, yang sedang-sedang saja, jangan sampai kemudian kadung wapi, masya Allah, wapi gak karu-karuan. Udahlah setengah mati pokoknya. Kenapa setengah mati? Ya pokoknya setengah mati kan gitu ya. Kalau sudah kadung gak seneng, masya Allah, sedikit-sedikit, wah itu apa itu, wah. Fa'alhamaha fujur, sifat fujur itu adalah sifat yang mengajak kepada setiap manusia kepada kejahatan. Sifat. Nah, manusia itu punya, kita itu punya sifat itu. Sifat fujur itu ada. Buktinya apa? Masya Allah. Kok meneng kabeh ngene rek, karena medeni wong. Atau kuburan padahal. Subhanallah. Nih, kembali kepada laptop sopo, Bu? Saya itu seneng kalau ngaji ibu-ibu itu, seneng saya itu. Soalnya cantik-cantik semua. Luar biasa kok anjene. Saya disuruh sama Bu Nyoto itu enggak nolak blas. Enggak apa-apa, Bu. Pokoknya siap, pokoknya. Siap, Pak. Siap. Insyaallah. Kadang-kadang ibu-ibu sekarang itu banyak yang body gitu. Nggih, Bu ya. Ombo gede-gede. Jangan tersinggung. Tersinggung. Enggak apa-apa, aku tambah lemu tambah. Itu tandane makmur. Subur, embody ini. Ya, fujur. Sifat fujur, setiap manusia memiliki sifat itu. Nah, makanya kita harus hati-hati menjaga sifat fujur ini. Karena di dalam hati kita itu Allah memberikan potensi yang luar biasa untuk mengembangkan sifat fujur ini. Didukung oleh syaitan. Di dalam hati kita itu ada yang namanya al-qalbul marid, hati yang sakit. Al-qalbul marid, hati yang sakit. Hati yang sakit itu siapa, Pak? Hati sakit itu adalah hatinya, sifatnya orang-orang munafik. Lah kita semua berarti itu ada sifat itu di dalam jiwa kita ini. Hati kita itu kadang-kadang tumbuh kembang yang namanya al-qalbul marid, hati yang sakit. Ambek koncone kadang-kadang iri hati, dengki, hasad,
hasud, suka menghibah, suka napa malih? Membenci temannya, suka ngerasani, suka napa malih, Bu? Macam-macam. Itu sifat yang mengembangkan sifat fujur di dalam jiwa seseorang. Al-qalbul marid, hati yang sakit. Jenengan buka surat Al-Baqarah ayat 10 ya. Itu ada. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka itu yang sifatnya sifat fujur, orang-orang munafik, itu ada penyakit. Penyakit dunia, bahkan sudah penyakit, dunianya sakit, akhiratnya ditambah oleh Allah. Fazadahumullahu marada, ditambah oleh kesakitan oleh Allah. Sudah dunianya enggak enak, akhiratnya tambah enggak enak. Masya Allah. Ada manusia yang seperti itu. Loh, kok meneng kabeh? Kok meneng kabeh? Kayak kuburan. Masya Allah. Fazadahumullahu kan. Makanya Allah itu melihat situasi, kondisi saat ini, dunia modern ini, Masya Allah. Di era digital ini, kita semua harus waspada. Dengan kawan, kadang-kadang seringkali kasak, kusuk. Nek kusuk api, nek kusuk, wah itu. Niku kejahatan. Makanya jangan heran kalau dunia sekarang tambah tua, itu banyak kejahatan. Fazadahumullahu marada. Sudah dunianya sakit, akhirnya ditambah sakit. Misalnya saja, ada kawannya bisa beli mobil baru misalnya. Seneng napa mboten? Seneng napa mboten? Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah jenengan bisa beli mobil baru, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu lisannya ngomong alhamdulillah Pak, Bu. Jenengan bisa beli mobil baru, alhamdulillah. Jenengan naik pangkat, alhamdulillah. Jenengan bisa begini beli rumah baru dan macam-macam. Alhamdulillah. Dengan tulus, dengan nikmat, ikut merasa senang. Tapi karena hatinya sakit, hati lo nih, hatinya sakit. Masya Allah. Bukan alhamdulillah, lisannya ngomong alhamdulillah, tapi hatinya ngomongnya apa? Inna. Lo kok guyu? Ngoten niku. Kebiasaan manusia itu seperti itu. Yang sering kali begitu. Wong tetangganya bisa beli sesuatu yang mungkin kita belum punya gitu ya. Masya Allah. Lalu iri, timbul hasad, timbul dengki. Nah, kalau sudah hasad, dengki, Masya Allah, itu menghinggap kepada manusia, Masya Allah. Tidak hanya penyakit marodah saja, tidak penyakit fujur saja. Ini lebih bahaya. Karena apa? Manusia itu lalu kemudian menjadi manusia yang fasik. Fasik itu munafik gitu. Sorenya iya, paginya tidak. Atau kebalikannya. Lah manusia yang suka begitu, Masya Allah tidak pernah bahagia. Orang kalau sudah seperti itu, enggak pernah bahagia. Orang lain mestinya seneng, ikut seneng. Dan senengnya itu tulus.
Alhamdulillahnya itu sampai hati, menjadi sikap dan sifat. Seneng, alhamdulillah Bu, dengan putrane jadi begini, jadi begini, jadi begini, alhamdulillah. Itu tuh tulus, betul-betul tulus, ikhlas mengatakan begitu sehingga senang. Nah, karena hatinya itu sakit, tidak itu yang diucapkan. Yang diucapkan alhamdulillah, tapi inna lillah. Kenapa kok enggak saya? Kenapa ya kok enggak saya? Ke orang itu. Padahal saya ini sudah sholat. Saya sudah puasa. Saya sudah membayar zakat. Saya sudah sedekah. Saya sudah infak dan seterusnya dan seterusnya. Kebaikannya itu lalu kemudian menjadi fujur. Karena menjadi kebaikan yang tidak ikhlas, menjadi kebaikan yang tidak tulus, menjadi kebaikan-kebaikan yang tidak seyogyanya harus dikatakan. Nah, oleh karena itu ibu-ibu hadirin yang berbahagia, alhamdulillah, tadi diawali dengan Asmaul Husna, sholawat, ya, dan macam-macam, subhanallah. Sungguh sebuah kebahagiaan yang luar biasa bagi kita semuanya. Kalau masih ada orang yang membaca sholawat, kata Rasulullah dalam Al-Quran itu ya, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Ya. Kalau masih ada Muhammad disebut-sebut di situ, tidak akan pernah yang namanya azab. Bencana, bala dan seterusnya tidak akan pernah terjadi. Itu Al-Quran. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Juga kalau masih ada yang beristighfar, Allah tidak akan pernah menurunkan kesengsaraan bagi manusia itu. Menurunkan azab, tidak ada. Nah, makanya kita renungkan. Kalau kita sudah sholat, kita sudah puasa, kita sudah berinfak, bersedekah, kita sudah membayar zakat, seluruh amalan baik sudah kita lakukan, tawakal Allah dengan ikhlas. Inilah Bu. Sehingga sumber kebahagiaan itu adalah sesungguhnya ikhlas. Bukan fujur, bukan sakit hati, tapi keikhlasan. Setiap apapun yang kita lakukan, kita ikhlas. Nah, inilah sifat fujur. Ya. Lagi, dalam Al-Quran juga disebut oleh Allah. Sifat fujur itu tambah dadi, tambah luar biasa, tambah kuat di dalam jiwa kita. Ya. Waya ngaji, aras-arasan. Nggak ada RW 7 itu, nggak ada. RW 7, 8 nggak ada. Nggak di sini, di sana. Wah. Iya Bu ya, yang ada di sana. Nggak di sini. Buktinya jenengan hadir semua. Buktinya yang hadir semua. Kecuali yang nggak hadir, kan itu ya. Sifat fujur. Nah, orang-orang yang seperti itu Allah Subhanahu wa taala masih mengatakan di dalam surat Al-Baqarah. Nanti jenengan pirsani surat Al-Baqarah ayat ke-7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Surah Al-Baqarah ayat ke-7 nanti jenengan pirsani. Itu ternyata sudah hafal kita, sudah ngelontok. Tapi kemudian di situ kurang kita perhatikan, di situ menyentuh hati kita dan menguatkan bagi orang-orang yang hatinya marid, sakit.
Dan ini al-qalbul mayyit, hatinya mati. Masya Allah. Hatinya mati, Bu. Hati yang dimaksud kalau fisiknya hati itu namanya sakit. Itu ya, kalau orang sakit hati secara fisik, itu kata kedokteran kan sakit apa? Liver. Sakit liver. Tapi ini sifatnya. Kalau penyakit liver, kalau nggak sembuh ya berarti mati. Orang itu. Gitu. Tapi kalau sifatnya bahayanya luar biasa. Karena yang terkena tidak hanya itu, karena hasad, ya, karena dengki, yang kemudian iri kepada temannya. Nah, Masya Allah, kalau orang itu sudah iri, Bu, Masya Allah, sana sini mengumbar sampai viral. Oh. Yang diviralkan apanya? Kejelekannya. Coba jenengan sekarang persani di TV itu, Masya Allah. Apalagi tahun ini hati-hati. Tahun ini adalah tahun politik. Ya. Sana sini ngomong ini itu macam-macam lah. Gitu ya. Kita ndak usah terlalu ikut itu. Kita sami'na wa ata'na. Wa ata'nanya apa? Taatnya kepada Al-Quran. Gitu ya. Nah untung saya itu bangga kalau di sana sini masih banyak ibu-ibu yang suka ngaji, pengajian. Ya, pengajian kok malah dirasani. Nah, itu ada yang mengatakan ibu-ibu itu ngapain ya kok kumpul-kumpul ngaji. Nah, itu kan hanya fata morgana. Loh, subhanallah. Ada yang mengatakan begitu. Ya itu bolone setan aja nih. Bolone setan. Sifat fujurnya yang luar biasa. Nah ini al-qalbul mayyit. Tadi al-qalbul marid. Ini al-qalbul mayyit, hati yang mati. Hatinya mati. Masya Allah. Kalau hatinya seseorang itu sudah mati, walaupun rumahnya itu dekat masjid, walaupun temannya itu suka ngaji, Masya Allah diajak ngaji, Jeng, besok ngaji. Ya kalau nggak ada udur, oke alasannya macam-macam. Nah, itu di sana nggak di sini. Kalau di sini ya paling-paling ya 1 lah, 2, 3. Itu biasa, gitu itu. Dan dianggap biasa, lalu menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, lalu kemudian malas. Kalau sudah malas, ya kena penyakit mah. Khatamallahu ala qulubihim. Allah telah mengunci mati hati mereka. Siapa itu? Orang yang punya hati, hatinya mati dari hidayah dan kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hatinya mati, Bu. Rumahnya dekat masjid. Kawannya suka ngaji. Diajak kawannya ngaji, ya. Besok saya ada acara, Bu, adalah dekat masjid, dengar qayyadas shalah. Itu kira-kira apa yang dilakukan? Jenengan kalau dengar itu kira-kira apa yang lalu dilakukan, Bu? Mengambil air wudhu, terus sholat begitu ya? Cakep, ya. Cakep itu ya, cakep itu. Mengambil air wudhu langsung sholat. Apa tetap melihat telenovela? Apa lanjut melihat sinetron? Kira-kira apa, Bu? Kira-kira, Bu? TikTokan? Apa, Bu? Apa kira-kira apa? Insya Allah. Nah ini di era sekarang seperti itu. Malah TikTok yang gak karu-karuan itu
dilakukan oleh ibu-ibu pakai jilbab kadang-kadang, Masya Allah. Saya kalau sudah melihat begitu itu Masya Allah, rasanya kok ada ya manusia begini. Tapi ternyata Allah itu sudah memberikan fasilitas memang. Khatamallahu ala qulubihim. Ya. Wa ala sam'ihim. Ya. Allah telah mengunci mati hati mereka dari kebenaran. Ya tadi itu. Rumahnya dekat masjid, iya oke. Dengar azan, jelas. Tidak remeng-remeng. Speakernya buanter keras gitu ya. Tapi kalau ada azan karena dekat, ya nanti dululah. Ya Bu ya, biasanya begitu. Biasanya kalau orang sini nggak ada. Nggak ada bedanya. Subhanallah. Nah gini hati-hati kita. Hati-hati. Jangan sampai kemudian hati kita ternyata menjadi hati yang mati. Hati yang jumut, hati yang membeku, membatu. Wah, gitu. Walaupun dengar azan, nanti dulu. Ya, masih mending. Karena itu hatinya mati, Masya Allah. Walaupun diajak ngaji, bukan nanti dulu, enggak usah Bu. Ngaji ya ono ya ini ya gak soge-soge. Ngaji mulai cilik sampai tuwek ngene iki yo gak soge-soge pancet tae. Ya, kira-kira begitu ta? Ya enggak mboten wong GPG. Wong GPG mesti enggak ngono. Ini. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Ya. Punya telinga, pendengaran telinga ini pendengaran untuk menikmati dan melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Punya telinga tapi tidak mendengar. Punya hati tapi tidak pernah merasa. Punya mata tapi tidak melihat. Subhanallah. Manusia kalau seperti itu, balhum adol. Selalu kesesatan, selalu kedurjanaan, selalu kebencian di dalam hatinya yang dikembangkan. Kapan saja, hati-hati. Daerah sekarang begitu itu. Makanya, Masya Allah, saya kalau sudah melihat TV kemudian yang ditampilkan adalah kejahatan, langsung saya pindah. Pokoknya channelnya saya pindah. Kalau enggak gitu langsung saya matikan. Biar bahagia Bu. Biar bahagia, jenengan kalau kepingin bahagia, ya itu. Jangan kemudian melihat TV yang isinya kekejaman, kesadisan, ya Allah, kebiadaban.